Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik. Oke, kemarin kita habis ujian harian ya? Ya. Nah, gimana soalnya susah apa enggak? Susah ya? Oke, alhamdulillah nilainya kalian tinggi-tinggi ya, di atas 70 semua. Oke, ini ibu bagiin dulu ya untuk yang kemarin udah hadir. Yang pertama ada Aisyah Nur Ramadhani, Fatimah Zahra hadir. Oke. Nurul Hilmiatul, oke, selanjutnya kita berdoa dulu. Lagunya ingat? Ya. Ayo kita nyanyikan dulu ya. 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Doa, saya pimpin doa. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Coba kalian lihat rangkaiannya. Siapa aja yang gak masuk hari ini? Putri. Siapa? Absen berapa? 8. Fatimah Zahra absen 8. Terus ada lagi? Absen? 21. Berarti 2 orang ya yang gak masuk? Ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang apa? Nah, jadi Ibu akan menjelaskan dulu ya langkah-langkah kegiatan kita pada pagi hari ini. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan dulu nih negara maju, negara berkembang dan karakteristiknya. Setelah Ibu menjelaskan, nanti kita akan ada game. Game itu berupa game ulang tangga. Udah pernah aja main ulang tangga? Oh, udah pernah? Pasti udah pernah semua ya ini ya. Nah, kita main game ulang tangga. Di sini warna asli itu warna biru sama kuning. Jadi ketika kalian mendapatkan warna merah, berarti kalian akan mendapatkan soal. Ketika kalian mendapatkan hijau, berarti kalian akan mendapatkan tantangan dari kelompok lain. Oke? Jadi nanti kita membentuk jadi 3 kelompok saja. Oke, siap? 4 saja ya? Oke, nanti kita membentuk 4 kelompok ya. Setelah itu, nanti Ibu akan menyimpulkan pembelajaran pada pagi hari ini. Kalian boleh bertanya, dan Ibu juga akan meminta kalian untuk menyimpulkan kegiatan pada pagi hari ini. Siap? Oke, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu Ibu berharap kalian bisa mengerti perbedaan negara maju sama negara berkembang, terus kalian paham contoh-contoh negara maju dan persebarannya. Juga yang Ibu harapkan yaitu kalian bisa mengenal atau mengetahui karakteristik negara maju dan negara berkembang. Jadi kalian punya bayangan nih tentang negara maju dan negara berkembang. Paham? Nah, Ibu tanya dulu nih sebelum masuk pembelajaran. Kita ini sebenarnya tinggal di negara apa? Indonesia. Kira-kira kalau kalian lihat perkembangan pembangunan Indonesia sudah bagus atau belum? Belum. Kenapa kira-kira? Belum rata. Kalau dari segi pendidikan apa? Kira-kira fasilitas sudah bagus belum? Kurang memadai. Oke, berarti kira-kira Indonesia ini masuk ke negara maju atau negara berkembang? Pendidikan aja paham ya? Iya. Oke, aku jelasin ya perbedaan dari negara maju dan negara berkembang. Yang pertama, negara maju, negara yang sudah mengalami kemajuan. Yang sudah, kalau kalian ingat negara maju berarti sudah apa? Mengalami kemajuan. Apanya yang mengalami kemajuan? Pembangunannya. Itu kata kuncinya. Jadi kalau kalian ingat negara maju, oh negara maju ini yang sudah apa? Mengalami kemajuan. Apanya? Pembangunannya. Oke? Nah, berbeda dengan negara berkembang. Yaitu negara yang masih melakukan. Berarti masih proses ya. Anggapannya gini. Ini garis finish. Ini garis start. Nah, ini kalian nih lagi lomba lari. Negara maju ini sudah sampai garis finish. Sedangkan kalau negara berkembang ini masih di jalan menuju ke garis finish. Jadi masih mengupayakan garis finish. Sedangkan negara maju itu sudah sampai garis finish. Paham? Yang pertama, ada tingkat kesejahteraan. Kira-kira tingkat kesejahteraan negara maju seperti apa? Nih, pendapatan per kapita tinggi. Apa sih pendapatan per kapita tinggi itu? Jadi kemampuan masyarakat, kemampuan daya beli masyarakat di negara maju itu mampu
mencukupi kebutuhan hidup. Jadi gini, ilustrasinya, Uun kalau di sini. Ini siapa? Kamu. Alfi, kamu? Wardah, kamu? Dia, Wardah, Alfi, Uun. Alfi ini kalian masuk ke negara maju yang di depan. Anggapannya. Alfi ini sama temennya, ini pendapatannya ini bisa mencukupi kebutuhan hidupnya. Jadi dia mau beli makan, beli baju, beli rumah itu tercukupi dengan pendapatannya Alfi. Saya pendapatannya Alfi sebulan 50 juta. Itu cukup nggak? Cukup ya? Nah terus kamu juga nih, tadi yang saudara itu negara maju yang di depan. Kamu juga nih, gajimu ini gede, sampai bisa melebihi, dia bisa berfoya-foya gitu. Nah itu berarti itu yang kedua, masyarakat kedua. Terus masyarakat ketiga di sini juga sama, pendapatannya tinggi. Ini juga pendapatannya tinggi. Mereka bisa membeli rumah, membeli baju. Atau misalnya nih, pendapatannya di sini kurang, tapi saudara ini tinggi. Kan banyak yang tinggi ya? Nah ini negara maju, lebih banyak yang tinggi. Kita masuk ke negara yang belakang yang berkembang. Yang belakang ya, ini cuma contoh doang ya, jangan sakit hati. Misalnya yang belakang, pendapatannya ternyata cuma 10 juta, nggak bisa membeli rumah, nggak bisa beli transportasi. Misalnya ya, dia kurang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya selama 1 bulan dengan gajinya. Terus sebelah sini juga kurang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan yang sebelah sana mencukupi. Lebih banyak yang mencukupi apa yang kurang? Kurang ya, itu disebut negara berkembang. Jadi lebih banyak tingkat kemiskinannya dibandingkan tingkat yang mampu. Sebaliknya kalau negara maju nanti lebih banyak yang apa? Yang mencukupi ya. Ya itu akan nanti ilustrasinya. Kemudian yang kedua ada kualitas sumber daya manusia. Oke, tadi sudah disebutkan ya negara maju, negara berkembang, karakteristiknya. Kalian semua udah paham? Pertanyaannya, kira-kira kalau tadi game ada pertanyaan bisa jawab nggak? Kalau ya, kalau bisa. Nah, dari semua yang sudah dijelaskan, kira-kira ada pertanyaan nggak? Ada yang ingin bertanya? Kamu? Oke, mau bertanya apa? Bagaimana caranya supaya Indonesia menjadi negara maju? Oke, bagaimana caranya Indonesia menjadi negara maju ya? Karena kalau negara Indonesia masih tetap di negara berkembang. Dan cara Indonesia menjadi negara maju adalah dengan terwujudnya 4 karakteristik ini. Yaitu tingkat kesejahteraan. Jadi pemerintah harus memikirkan kesejahteraan masyarakat. Kira-kira yang harus kesejahteraan itu seperti apa? Yang di pedesaan biasanya itu para petani itu dieksploitasi biasanya dagangannya, dijual ke orang dengan harga murah, tapi nanti di pasar padahal mahal. Itu kan kesian. Perlunya pemerintah itu sadar akan hal tersebut, terus melakukan observasi di lapangan itu seperti apa sebenarnya, para petani itu seperti apa. Kira-kira mereka mencukupi nggak? Sedangkan kita membutuhkan nasi ya. Kalian butuh nasi? Nah itu kita perlu banget kita ini sadar akan karakteristik ini. Kira-kira apa sih yang kurang? Jadi apa sih yang kurang dari karakteristik ini? Gitu. Itu yang perlu dipahami agar bisa menjadi negara maju. Paham? Ada yang ingin bertanya lagi? Tidak ada? Kita lanjut ya. Yang sudah dijelaskan? Ya. Jadi kalau pertanyaan merah berarti dapat apa? Kalau pertanyaan hijau? Dapat tangan. Oke. Kalau turunnya berarti apa? Kalau di tangganya? Ya, udah tahu semua ya. Oke, udah tahu yang menang siapa ya? Tadi kelompok yang ini siapa? Kelompok 2. Kalian tahu nggak apa pembelajaran yang bisa diambil dari game ini? Pembelajarannya adalah kalian harus tetap berproses. Ditinggal-tinggalnya kalian harus tetap berjalan. Karena kalau kalian tadi lihat ya, tadi kelompok yang paling memimpin? Kelompok yang mana kelompok kamu? Kelompok yang ya? Tadi kelompok yang memimpin, tapi ternyata yang menang kelompok berapa? Kelompok 2. Jadi kalian tahu ya, kita tetap berjalan. Selambat-lambat jalan kita tetap berjalan. Jangan pernah sampai kalian merasa gagal. Terus berjalan, kalian masih bisa melewati di antara teman-teman kalian. Kalian masih bisa sama, bareng startnya sama teman-teman kalian, finishnya juga bisa bareng sama teman-teman kalian. Jadi jangan merasa ketinggalan. Paham? Paham. Oke, karena hari ini jamnya sudah selesai. Coba, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran pada pagi hari ini? Oke, ini yang berdatang sini ke depan. Nanti ini berdatangnya tadi di kamar mandi. Lama nggak kira-kira ini? Oke, berarti tugas kamu sekarang adalah menyimpulkan materi pada pagi hari ini. Apa itu negara maju, apa itu negara berkembang? Nah, tepuk tangan dulu buat. Oke, terima kasih ya untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Kalian juga kondisi, juga kalian juga sempat memahami materi yang telah disampaikan. Nah, kesimpulannya dari semuanya yaitu kalian adalah penerus bangsa, berarti kalian yang harus bertanggung jawab untuk memajukan negara
ini negara Indonesia ya. Berarti kalian kelas apa? Kira-kira kelas berapa? Belajar? Oke. Ketika kalian belajar susu, berarti kalian sudah membantu Indonesia ini untuk menjadi negara maju. Oke? Bisa dipahami? Bisa. Boleh kita balik lagi. Nah, sekarang itu apa? Boleh juga. Berdoa, terima kasih Bapak sudah berdoa. Selanjutnya, minggu depan kita lanjut ke materi SMA 4 ya. Oke, kalian pelajari dulu materinya tentang negara-negara ASEAN. Kalian kalau bisa dihafal negara-negara ASEAN ini, besok ada lagu-lagu negara ASEAN. Siap? Siap. Nah, kalian jangan lupa di rumah belajar. Kalau ada tugas, bedain tugasnya ya. Siap. Oh iya, nanti di rumah tugasnya mengerjakan tema 3. Halaman terakhir, tema 3. Oke, mengerjakan yang ASEAN dan esai. Jangan pahami? Ibu kita di depan di bawah ya tugasnya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.